dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahbati Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kali ini berkumpul masih di bulan mulia, di bulan Maulid. Kita berkumpul di Masjid Kebanggaan kita, di Masjid Istiqlal dalam program Hasanah Islam Metro TV. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana Maulid Nabi besar Muhammad SAW bukanlah hanya sekedar peringatan seremonial belaka, namun juga akan menjadi momentum buat kita untuk menjadikan keteladanan dalam ubudiyah dan amaliyah kita sehari-hari. Dan telah hadir dua guru kita di sini. Ada Profesor Nazaruddin Umar, beliau adalah Menteri Agama dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Syukran jazalan bihudurikum. Dan juga ada beliau Habib Hussein Jafar Al-Hadar, pendakwah yang sejuk dan membumi yang banyak diidolai oleh kaum muda. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Syukran Habib. Kehadiran kelahiran Nabi besar Muhammad SAW di muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, apa maknanya Prof? Iya, jadi kemodernan itu bukan berarti membuang yang lama. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi tidak mengatakan innama bu'itsu li yibda'. Bukan diutus untuk memulai sesuatu yang baru, enggak. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul mengadaptasikan diri dengan situasinya pada waktu itu ya. Posturnya Rasulullah itu tidak gendut, tapi tidak kurus krempeng ya kan. Pakaiannya pun Rasulullah itu, Nabi adalah sosok figur yang paling rapih berpakaian pada masanya. Nabi paling sehat pada masanya. Bahkan juga atletis. Atletis itu bisa kita lihat dalam hadis Nabi ya. Ada Rukanah bin Abi Uzaid. Rukanah bin Abi Yazid ini adalah seorang pegulat tradisional Arab tuh ya. Nabi karena tidak pernah sakit. Hai Rasulullah, mau nggak menantang Rukanah bin Abi Yazid? Boleh. Nah, diundanglah seluruh para pegulat internasional. Dibikinkan panggung di dekat Ka'bah ya. Dan ronde pertama nggak ada yang saling mengalahkan. Ronde kedua juga nggak ada. Ronde ketiga, satu kali Nabi berkelit, langsung Rukanah bin Abi Yazid itu jatuh. Sampai kedengaran di sekitar Ka'bah, ada apa itu? Itu. Terkaparlah Rukanah. Wasit menghitung, 1, 2, 3. Ayo bangun. Kata Rukanah, saya tidak sanggup bangun lagi. Seperti seluruh tulang-tulang saya itu remuk. Jadi Nabi itu juara, bahkan juara bertahan. Tahun berikutnya, hai Rukanah, mau nggak mengambil sabuk kemenangannya? Selama pemuda itu, saya tidak akan pernah menantang dia. Jadi sampai akhir hayatnya Rasulullah, sabuk juaranya itu tidak ada yang mengambil. Jadi jangan menganggap Rasulullah itu hanya sandar di tiang masjid, kemudian juga sorban, tidak beradaptasi dengan lingkungan, tidak. Nabi juga sangat ahli dalam berperang. Bahkan Nabi juga suka seni, ya kan. Setiap lebaran itu mengundang seniman dari Habasyah dan lengkap dengan alatnya ya, menghibur di masyarakat di masjidnya. Ya, kenapa? Karena masyarakat itu butuh kesenian. Lihat bukunya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, orang yang tidak mencintai seni, orang yang tidak ada rasa cinta terhadap seni, dia khawatirkan hatinya kering.
Maka itu muazzin Rasulullah Bilal itu pintar sekali. Nabi menganjurkan seorang imam yang suaranya bagus, lagunya bagus. Aisyah radhiyallahu anha itu setiap lebaran itu mengundang seniman datang ke rumahnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan hanya mencontoh Rasulullah dari segi ibadah saja. Nabi itu seorang multitalenta. Apa yang dimaksud multitalenta? Dia atletis, ya kan? Selain itu dia juga mandiri. Coba kita lihat kemandirian Nabi itu. Tidak pernah ada hadis Nabi menceritakan kancing bajunya lepas dijahitkan oleh istri-istrinya. Semua kancing bajunya lepas dicuci, dipasang sendiri. Pakaiannya robek ditambal sendiri. Gak pernah merepotkan istri. Nah, ini satu contoh lain. Nabi juga sangat cerdas menghitung. Ya. Perhitungan Nabi kan pedagang. Nabi itu lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi Nabi. Nabi itu menjadi Nabi hanya 23 tahun. Dikurangi 63 tahun. Jadi seorang pedagang itu pasti akan cakep, dia pasti akan pintar. Tapi Rasulullah tidak pernah mendalimi langganannya. Bahkan jual sangat murah, tetapi justru memberikan keuntungan semuanya. Nah, jadi prototipe Nabi sebagai multitalenta ini, saya kira nanti Habib bisa menjelaskan terutama kepada para kaum milenial kita. Habib ini sangat-sangat ahli di dalam memperkenalkan perilaku Nabi kepada kaum muda yang saya kira memang itu sangat penting. Ya. Baik, syukran Prof. Nah, Habib tadi sudah disinggung bahwa karakter dan dari keseharian Nabi Muhammad itu sangat up to date, sangat bisa masuk dengan semua kalangan, termasuk bagaimana menyiarkan sosok Nabi besar Muhammad SAW di kalangan pemuda saat ini seperti apa? Iya, pertama-tama bahwa Nabi mengajarkan tentang etika atau nilai. Kemudian zaman itu bergerak dengan etiket. Maka sopan santunnya berbeda-beda. Tapi yang diajarkan oleh Nabi, apapun bentuk sopan santunnya, dia harus berbasis kepada moralitas yang sumbernya dari hati dan pikiran yang tulus. Dan saya juga ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Nasaruddin Umar, bahwa seringkali kita itu hanya melihat kepingan-kepingan sosok Nabi Muhammad dari satu sudut pandang. Misalnya, kalau dalam komunitas Muslim di Indonesia secara umum, Maulid Nabi itu seringkali menceritakan sosok Nabi sebagai Nabi dan Rasul dengan segala keagungannya. Tapi kalau dalam tradisi sarjana-sarjana Barat, baik yang Muslim maupun non-Muslim, misalnya tulisan-tulisannya Karen Armstrong, Annie Marie Simmel dan lain sebagainya, itu cenderung mengeksplorasi sosok Nabi sebagai manusia dengan segala kemanusiaannya yang menjadi keteladanan bagi siapa saja. Sosoknya yang disiplin, sosoknya yang bersih dan lain sebagainya. Begitu juga kita anak muda, kita selama ini seringkali hanya mendapatkan kisah tentang sosok Nabi dengan pakaiannya yang sederhana dan serba putih. Padahal di sisi lain kita bisa mencontoh Nabi dengan pakaiannya yang tetap sederhana tapi tetap trendy sesuai zamannya. Karena di antara pakaiannya Nabi itu bukan hanya jubah putih, tapi jubah keagungan yang dihadiahkan oleh Romawi pada saat itu, yang Nabi pakai di momen-momen tertentu, yang itu juga perlu kita ketahui agar kita itu bisa mencontoh Nabi sesuai kadar diri kita sendiri. Karena poin utamanya adalah nilainya. Bahkan dalam beberapa riwayat pakaian-pakaian Nabi yang kemudian diidentikan sebagai sunnah itu disebutnya sunnah adah. Sunnah karena Nabi beradaptasi dengan adat di zaman itu dengan segala pakaiannya. Maka adat sekarang seperti apa kita menyesuaikan, yang penting nilai utama yang Nabi ajarkan itu dipegang erat.
Masya Allah. Jadi value utama dari Rasulullah itu sangat relevan hingga saat ini. Jadi bukan PR yang berat bagi Habib untuk bisa mensyarahkan beliau di kalangan kaum muda saat ini ya pastinya Habib ya. Iya. Baik, Taib, Habib dan juga Prof. Nazar, kita akan kembali usai jeda berikut tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.